Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali dan menganalisa pergerakan pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan bagi yang merasa bahwa channel ini memberikan manfaat silahkan memberikan traktir kopi supaya lebih semangat lagi dalam mengedukasi. Kita mulai dari XAUSD. Kalau kita perhatikan XAUSD di daily ya, dia mengambil area buy set liquidity, dan ketika ngambil dari buy set liquidity di sweep, di sini ada peluang untuk entry ya. Jadi semalam kita ada entry di area sini. Kita perhatikan. Oke. Ini adalah mensweep buy set liquidity, kemudian dia membuat market structure break ya. Market structure shift. Ketika kembali lagi di area ini, dia merespek area ini ya. Jadi kita bisa entry di area fair value gap di M30 ya. Kita bisa lihat juga di H1 ya. H1 juga areanya kelihatan, di situ ada fair value gap. Ya. Dan sebelumnya ya, kita perhatikan, kita analisa dari awal. Ya, kita ada entry di sini ya. Kita sempat mau entry di sini. Ternyata di sini dia membuat displacement ya. Displacement di sini. Dan kalau kita perhatikan, dia sebenarnya membuat manipulasi lagi di area ini. Dia membuat manipulasi lagi di area ini. Membuat manipulasi kemudian mengalami penurunan. Ya, kita lihat di 4 ya. Kita top down analisanya, kita lihat ya, dia membuat manipulasi lagi ternyata sebelum mengalami penurunan, dan ini turun di sini. Dan kita perhatikan, kita kemarin juga ada analisa kemungkinan area ini direspek ya. Kemungkinan ini area ini direspek ketika membuat analisa sebelumnya ya, bisa dilihat di analisa sebelumnya. Dan area ini direspek ya. Area ini direspek ya. Area ini direspek, ketika ngambil dari fair value gap di H4, dia membuat market structure shift, kemudian dia ngambil dari breaker block baru naik ya. Dan selanjutnya kita lihat ya, dia membuat lagi manipulasi di area sini ya. Ini dia fair value gap ini sudah diambil ya. Kita coba hapus dulu fair value gap ya. Kita perhatikan, ini area adalah ngambil fair value gap, tetapi area ini bisa menjadi area sell set liquidity, apalagi di bawahnya di sini ada order block ya. Ini juga kita bisa manfaatkan untuk cari peluang entry, dan entry-nya juga lumayan bagus ya. Kalau kita lihat pergerakannya di sini, ini ada sell set liquidity, kemudian di sini ada fair value gap ya, dan di sini ada displacement. Ketika turun ambil area fair value gap, dia naik ya. Naik ini kita semalam garis, tapi kemarin saya expect dia akan ngambil ini karena sebenarnya ini udah tidak clean ya.
kemungkinan dia ternyata di area ini ada fair value gap, ini ada reaksi sekarang ya, bisa jadi dia akan turun ya. Kita lihat nanti, kita belum coba entry karena saya areanya masih 50-50 ya. Kita lihat, mending saya nunggu di bawah lagi ya, mending di bawah sini ya. Kalau dia turun di sini atau dia turun ngebreak ini, atau ini bisa jadi dia membuat market structure break di area sini ya. Bisa jadi dia membuat market structure break, atau bisa jadi area ini menjadi liquidity ya, sell side liquidity. Ketika di breaknya panjang dia menjadi market structure break, namun ketika diambil dan sweep ini kemungkinan menjadi sell side liquidity. Dan selanjutnya ini kalau turun, bisa turun, kalau misalnya dia turun sampai area sini ya, kita akan cari peluang sini karena kita lihat di sini ada area fair value gap ini daily ya, ini fair value gap di daily. Selanjutnya USD CAD. Oke, kita lihat di daily ya. Di area sini kemarin saya coba entry, ini saya SL yang ada di sini, saya kemarin SL ya. Kita perhatikan di sini ya, ini ada swing low, namun di sini ada fair value gap ya. Ini adalah area fair value gap di H4 dan kita melihat area ini sebagai point of interestnya. Apakah ada reaksi ya, kita bisa entry. Kita kemarin ada entry di sini ya. Kita lihat gelombang-gelombangnya ya, kita perhatikan ya di M5 ya. Oke ya, oh M5 sorry, M3. M15 ternyata ya. Kita lihat di sini dia ngambil dari fair value gap di A4, kemudian dia membuat manipulasi. Ini kelihatan dia membuat manipulasi di sini. Ini ada liquidity grab ya, terus turun ya, ngambil stop loss di liquidity grab ini ya. Smart money memanipulasi, kemudian dia naik ya, dia membuat market structure break sini, market structure shift. Atau kalau kita kecil di M5, kita lihat apakah di sini dia market structure shift-nya. Kita lihat ini dia membuat market structure shift, kemudian dilanjut dengan membuat market structure break. Ini kalau berdasarkan M5. Namun kalau M15 di sini dia membuat market structure shift, kemudian ketika turun di area fair value gap dan di bawahnya ada order block ya. Ini dua kemungkinan, bisa jadi yang diambil adalah fair value gap atau order block ya. Ternyata yang diambil ini dua-duanya diambil, fair value order block juga diambil. Ngambil ini kemudian dia mengalami kenaikan, dan target sebenarnya kayak begini nih, nggak usah panjang-panjang karena ini kondisinya masih sideways. Kita lihat di sini ada order block ya. Ketika ngambil dari order block dia naik. Dan kita analisa selanjutnya ya, ini kemungkinan juga masih turun ya. Jadi ini turun ya. Kita lihat di sini tadi order block juga diambil ya. Ini masih belum bagus areanya ya. Nanti kita lihat di London session. Kalau saya perhatikan ya, kalau turun kita tunggu di area ini ya.
Ini ada area swing low ya. Ini ada swing low ya. Area ini bisa kita jadikan point of interestnya. Selanjutnya EUR USD. Ya, kalau kita lihat di EUR USD di daily ya, dia kenapa ini turun? Di sini dia ambil area fair value gap ya. Ini area fair value gap ini turun juga sebenarnya ngambil dari area ini sales pay set liquidity ya. Ini swing high, ini swing high ya. Area swing high ini diambil ya, sempat diambil di sini, kemudian dia naik lagi dia tidak mengambil dari area fair value gap di daily ya. Kita expect kemarin ya, berdasarkan analisa ini kita lihat kemungkinan dia ambil ini analisa sebelumnya ketika market berada di sini ya. Dia naik, ternyata dia tidak turun, naik duluan ngambil area ini ya. Ini adalah buy set liquidity. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat juga belum jelas ya. Kemungkinan dia kalau turun ngambil area ini lagi ya, karena ini ada halangan ketika mau turun ya. Ini harus dicebol dulu untuk membuat penurunan ya. Dan ini juga kita masih perhatikan, ini dia akan kemungkinan kita lihat nanti ya akan membuat manipulasi lagi ya. Bisa jadi dia sekali lagi membuat manipulasi di area sini. Ini areanya ada area tapi nggak terlalu bagus, tapi bisa kita pertimbangkan. Ini ada area ya. Ini kemungkinan dia ngambil ini kemudian naik ngambil area ini. Kemudian USD CHF oke. USD CHF ya, kita lihat sekarang dia berada di area fair value gap ya, berada di area fair value gap di daily. Ini area dari sini ya, kita lihat ini area fair value gap. Ini kalau lihat ini order block Kak. Kecil. Iya, ini fair value gap. Ini juga ada fair value gap. Ya, sekarang dia berada di area fair value gap di daily. Ya, kita lihat dia sebenarnya sudah di area premium ya. Ya, ini kita lihat di area premium, bahkan sudah berada di area OTE ya. Namun tinggal cari konfirmasinya untuk entry. Kita lihat di sini belum membuat market yang jelas ya. Belum ada area yang bagus ya. Oke, belum ada. Kita tunggu cari area yang oke. Ini kemungkinan lumayan ya. Ini kita garis aja dulu ya. Kita perhatikan ini ada order block ya. Ini area yang lumayan kuat ya. Ini dia membuat market structure. Oke ya, market structure
Kalau ini di break lagi nih bagus. Kalau ini di break, market structure break, kita nanti bisa entry di area ini ya. Ini ada fair value gap ya, masih kita lihat apakah area ini ya. Lihat, kita garis dulu ya, kita tidak entry, tapi ini sebenarnya area ini sudah berada di area fair value gap di daily sebagai point if interestnya. Selanjutnya AUD USD, kita lihat di daily ya. Kenapa dia turun di area sini? Karena di sini ada area fair value gap ya. Ini juga sudah berada di area premium, tinggal cari area yang bagus untuk sell ya. Kita lihat di H4, ini dua area. Ini belum bagus nih untuk sell. Ini kemungkinan jadi manipulasi di sini sebelum mengalami penurunan. Ambil area ini ya. Kemudian dia membuat market manipulasi, ngebreak market structure shift. Kemudian cari area di sini, bisa order block, bisa fair value gap. Oke, analisa ini seperti ini ya. Ini jika ada konfirmasi, berarti dia market structure shift-nya adalah di sini ya. Ini membuat market structure break, dan kita cari peluang entry di area sini. Ini market structure shift-nya pertama. Kemudian bisa cari lagi area di sini untuk sell, dan selanjutnya seperti itu analisa kita di AUD USD. Kemudian GBP USD. Oke, kita ada plan di sini ya. Ini sesuai plan ya. Ada dua kemungkinan kemarin kita analisa di GBP USD ya. Kemungkinan yang pertama, dia naik ngambil area ini swing high sebagai liquidity, kemudian membuat manipulasi buat area ya di sini. Oke, seperti ini, ngambil swing sell set liquidity swing high, atau ini kita bisa jadikan sebagai liquidity. Atau kedua, dia turun dulu ya, turun dulu ngambil area fair value gap di sini. Ternyata emang benar, ketika turun dia ngambil fair value gap. Dan selanjutnya ini sudah dia berada di area tadi ya, area swing high ya. Kita bisa cari, ini udah kita gambar sebelumnya, dan ini kita anggap sebagai liquidity grab. Kalau dia naik kemudian membuat manipulasi di sini, kemudian ada market structure shift, baru kita akan entry sell. Ini ya, analisa GBP USD, kemudian NZD USD. Oke, kita kemarin coba entry di sini, ternyata tidak ada reaksi ya, tidak ada respect ya, langsung terjun. Dan oke, dia ada di arah sini ya. Kita analisa kenapa dia terjun, kenapa dia turun. Ini dia ambil dari sell set liquidity, kemudian naik. Di sini ada area order block ya. Order block ini adalah area OT ya, ada area premium ya. Ini area premium. Jadi ini adalah area yang kemungkinan akan terjadi rejection ya, penurunan.
dengan swing dengan area di sini ya, kita lihat apakah ada area ya. Ini ada order block. Jadi ketika ngambil order block di daily, kita kemarin coba entry di area ini, kita M3 di M5 ya. Ini ternyata dia tidak direspek. Kita berharap dia naik kemudian turun ya, namun tidak direspek ya. Kita masih berharap ini area direspek lagi, karena di sini ada area yang lumayan bagus ya, yang bagus untuk kita sell ya, agar SL nggak masalah ya, sesuai dengan analisa kita ya. Kemudian NZD JPY, kita analisa NZD JPY. NZD JPY ini berada di area fair value gap ya. Namun sebenarnya ini belum berada di area premium, ini kemungkinan masih ada di area diskon. Kalau kita lihat di weekly ya, ini kemungkinan masih naik, bisa jadi dia sampai area fair value gap di sini ya. Bisa jadi dia sampai area fair value gap di weekly, atau kita lihat di daily ya. Di daily ya sama areanya. Ini ada area yang cukup menarik di daily sini ya. Ini enggak bagus karena sudah diambil ya. Di sini enggak ada area yang bagus, mungkin di sini ya, tapi ini hampat. Oke, kita perhatikan aja nanti apakah dia ada konfirmasi di area sini ya. Ini jadi kemungkinan kita kemarin analisa di sini, ini naik ngambil dari order block sini, fair value gap, kemudian turun lagi, dia membuat market structure break, ini membuat lagi market structure break. Kita kemarin analisa di area ini kemungkinan akan direspek. Kita coba entry karena entry sell ya, kita belum entry sell ya, karena di sini ada halangan yang lumayan kuat. Coba di daily ya, bukan, sorry, ini di sini dia 4 ya, dia 4, dia order block di sini. Oke, di sini order block, ketika ngambil dari order block dia naik. Oke, ini ya, dia 4 nih, kelihatan fresh ya order blocknya, apalagi di sini displacement ya, kemungkinan masih naik ya kalau lihat strukturnya. Oke, dia ada area di sini fair value gap ya. Ini juga areanya nggak terlalu bagus kalau dilihat di ini, ada swing, ini bisa jadi target naik. Kemudian AUD JPY, oke ya, sama ini naik ya, kita tunggu di area ini. Kita berharap kemarin turun kemudian naik, sini udah kemungkinan nggak turun, kemungkinan dia akan ambil swing high ini kemudian baru turun. Ini kalau di daily, kalau di 4 ya, ini adalah area-area yang mereka lakukan. Ini fair value gap, ini ambil lagi fair value gap, ini ambil lagi fair value gap ya, turun. Dia kira-kira turun sampai mana?
Oke, ini ada order block. Yang order block ya. Ini ada block atau di sini ada fair value gap. Ini dua area yang perlu kita perhatikan. Oke. Ya, ini ada swing low. Ya, di kemungkinan dia ambil area ini ya, ambil order block atau swing atau fair value gap. Ini kalau tiga-tiganya diambil ini akan bagus. Ini swing low, kemudian dia membuat market structure shift di sini. Oke, di M5 biasanya baru naik target di sini. Kalau kita mau sell di sini nih bahaya ya, karena trennya masih naik. Ya, jadi kita tunggu di bawahnya. Ini ada area, perlu kita perhatikan juga areanya. Ini bisa kita jadikan target ke atas. Paling aman target terdekat adalah swing liquidity di sini. CFGP ini juga nggak terlalu bagus. Oke. Oh, di sini ada area. Ini semuanya ambil order block. Ya, ini kemungkinan di sini ya. Turun, ambil area fair value gap baru naik. Ini mirip-mirip. Ya, mirip-mirip EURJP. Ini sama dia, tapi ini dia sudah di area. Jadi daily. Ya, kelihatan. Kita lihat di pressnya kita lihat ya, kita bisa tunggu di area sini nih. Ini areanya bagus di daily ya. Tapi ini ada peluang area-area. Jadi kalau daily ini biasanya akan ada reaksi USDJP. Ya, ini juga ada displacement. Ini kemungkinan masih naik ya, naik semua. Ini ada area sebenarnya bagus nih. Ya, kita nggak lihat. Ini ngambil sell set liquidity, naik. Dia membuat market structure shift. Oke, di sini dia mengambil dari fair value gap baru naik. Ya, CADJP, GPPJP, IPPJP juga belum ada tanda-tanda penurunan. Ya, kemungkinan dia akan naik sampai sini kalau berdasarkan weekly. Ya, ini ada area, ini ada order block. Kita lihat di 4. Ya, ini udah diambil. Ya, di area sini juga bagus. Ini bisa kita mainkan, cari area, cari konfirmasi entry di GPPJP. Ini kita kemarin coba entry di sini ya, nggak diambil. Ini belum ada tanda-tanda penurunan. Ya, M5. Ini kemungkinan yang di respect areanya.
ambil ini, kemudian naik ya. Kemudian EUR NZD. Oke, kita ada entry di sini sebenarnya, EUR NZD ya. Kita temukan di sini ada fair value gap ya. Ini sebelumnya udah kita garis ya, ada dua area. Di sini ada order block ya, dan fair value gap. Ternyata yang diambil adalah fair value gap ya. Ketika ngambil order block, kita perhatikan di sini, ketika dia ngambil order block ini tidak ada reaksi. Ini sempat ada reaksi tapi belum sampai dia membuat market structure. Namun ketika berada di atas ini baru ada konfirmasi entry di sini. Dia membuat market structure, kemudian ngambil area fair value gap baru turun. Ini kemungkinan masih turun karena dia ambil dari fair value gap di H4. Ini di respect lagi. Ya, ini turun. Ya, ini ngebreak lagi nih, kemungkinan akan turun lumayan jauh. Ini dia ambil dari fair value gap. Oke, kita lihat di mana areanya. Coba kita ini menunggu di break ya. Mari kita ini ada area yang bagus, fair value gap order block atau area sini ya. Ini masih turun ya sebenarnya. Kita nunggu di break dulu. Ini kalau di break ya, kalau di break kita cari entry di sini. Ini membuat ini order block sebenarnya. Ya, ini bisa jauh ya, bisa sampai area kita lihat di ini ya, kemungkinan area ini yang sampai area sini ya turunnya. Ya, ini kalau udah di break. Selanjutnya Nasdaq belum ada sell ya. Daily ini di sini ada swing high, nunggu ini di sweep. Ini belum ada reaksi penurunan. Kita perhatikan nih, dia ambil fair value gap. Ini juga ambil fair value gap. Kita kemarin tunggu di sini, tidak diapa-apain. Ini bisa entry sebenarnya kalau kita tahu. Oke, ini ada fair value gap. Dia membuat market structure ini manipulasi. Ini lengkap. Ini dia liquidity grab. Ya, naik. Kemudian BTC sekarang. Oke. BTC USD. Kita ada analisa, kemarin kita analisa untuk entry di area sini ya. Kita ada analisa entry di area sini. Ini di respect ya. Kalau kita entry di sini, kita ada analisa di sini. Ya, entry di sini. Ini mengambil fair value gap sini. Ya, diambil fair value gap. Jadi targetnya ini fair value gap.
ini udah nggak fresh ya sebenarnya karena udah diambil, jadi kita ambil targetnya di bawahnya. Ini bisa entry di sini. Ini analisa sebelumnya. Nah seperti ini entrynya ya. Coba kita analisa. Oke, ini 50-50. Ini kita lihat ya, ini belum terlalu bagus. Kalau buy kita bisa tunggu nanti di area order block. Ini ada order block ya. Ini area kemungkinan di sini dia turun, di sini kemudian naik. Ini harus dijebol kalau pengen buy. Paling dijebol kita tunggu di area sini. Ya mungkin demikian analisa dari kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.